Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah, sahabat bin Dawud dan seluruh jemaah umrah ya. Jemaah Indonesia yang mau berangkat umrah juga, semoga hal ini bermanfaat ya buat kita semua. Kita ingin ya bagaimana jemaah umrah itu jadi jemaah yang pintar. Kalau ada semat pun ada semat orang umrah. Jadi dia tidak tergantung sama orang lain. Kadang-kala satu pembimbing itu bimbing 40 orang. Ada satu ustadz bimbing sampai 100 orang. Apalagi jemaah haji kadang-kala ya Allah kesian ketika dia nggak punya pegangan itu jadi bingung dia dalam pelaksanaan ibadah. Tenang, ibadah umrah ini ibadah yang mudah. Karena memang agama kita sebenarnya semuanya mudah. Tinggal belajar. Jangan sampai kalah ya dengan orang-orang yang datang dari negeri lain ke Indonesia. Dia backpacker. Dia tahu tempat-tempat yang harus dia kunjungin. Kadang-kala dia naik bis sendiri, naik kereta sendiri, tanpa ada yang mendampingi. Dan untuk ibadah seharusnya kita lebih semangat lagi. Baik, masih berkaitan dengan masalah ihram ya. Ada beberapa pemahaman di masyarakat yang mungkin perlu diluruskan. Berkaitan dengan pakaian yang berjahit ya. Bukan berarti kita nggak boleh pakai sabuk ya. Bawa tas karena ada jahitannya. Nggak apa-apa, yang nggak boleh itu adalah berpakaian yang membentuk anggota tubuh kita. Sehingga kalau bicara sepatu ya, pakai sepatu, memang ada khilaf di antara para ulama. Lebih baik pakai sandal. Tapi kadang ada sepatu yang nggak menutup mata kaki umpamanya. Ini ada pendapat yang membolehkan, tapi lebih baik Anda anjurkan semuanya pakai sandal aja. Pakai sandal, walaupun sandal gunung umpamanya. Yang jelas sandal. Kemudian berkaitan dengan ihram juga, wanita yang sedang datang bulan. Gimana Ustaz? Anak sedang datang bulan nih Ustaz. Tetap niat. Dia berihram. Dia pakai pakaian ihram dia, kemudian dia mandi juga, kemudian dia bersiap-siap untuk masuk ke nusuk dia, labbaik Allahumma umrah. Cuma kalau dia khawatir, ini bukan cuma dia, buat orang yang sakit juga. Ketika dia khawatir, nanti gimana kalau anak nggak sampai bersih. Boleh jadi setelah di Mekah, dia nggak bisa melaksanakan umroh karena dia tetap datang bulan. Maka dia bersyarat. Dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, fa in habasani habisun famahilli haitsu habastan. Ya Allah, kalau aku tertahan ya dengan sesuatu, maka di tempat itu aku halal. Bertahalul sudah. Dengan bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Jadi ketika dia nanti nggak bisa melaksanakan, dia nggak kena denda. Karena ibadah umrah dan haji ini termasuk ibadah yang kita nggak bisa mundur. Kalau sudah masuk, kita harus selesaikan. Kalau kita nggak selesaikan, maka ada denda yang harus dibayar. Seperti itu. Agar memang orang-orang serius dalam melaksanakan ibadah ini. Tapi kalau dia sudah ngasih syarat itu, insya Allah nggak ada masalah. Jadi perempuan yang datang bulan tetap niat ya, tetap niat. Jangan nanti kalau bersih baru ke Tan'im ya, baru ke ambil miqat, enggak. Sudah dia niat di tempat dia melewati miqat. Karena istrinya Abu Bakar itu melahirkan ketika haji bersama Nabi SAW. Maka tetap disuruh mandi dan untuk masuk kepada nusuk atau berihram. Baik, kemudian berkaitan dengan lelaki yang berihram ini, baju ihram itu nanti bisa dilihat ya bagaimana cara pakai ihram itu. Sebenarnya mudah sekali jamaah, seperti kita pakai sarung kemudian kita taruh di pundak kita. Dan ini pakaian orang Arab dahulu seperti itu. Sehingga mereka nggak perlu diajarin sama Nabi SAW tentang bagaimana pakai baju ihram. Nggak ada pelatihan pakai ihram, itu nggak ada. Karena itu sudah pakaian mereka. Nabi SAW hanya mengatakan nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini. Berarti pakai apa ya? Pakai yang biasa mereka pakai. Selain yang dilarang sama Nabi SAW. Jadi sekarang gimana pakainya? Udah yang enak. Pakai yang enak, mau pakai sabuk silahkan. Kemudian usahakan aman ya. Kadang-kadang orang kalau duduk pakai ihram itu karena dia nggak biasa, ya nggak terjaga aurat dia. Maka tolong pakai yang enak. Kemudian mau pakai sabuk silahkan. Yang atasnya silahkan dipakai. Bukan nggak harus ya. Kondisinya itu tidak selalu ittiba. Ittiba itu yang bahu kanannya kelihatan. Kondisi itu ketika tawaf saja. Ketika tawaf saja. Artinya disunahkan ketika tawaf ya. Tapi ketika orang itu mau pakai ittiba ya, dia aduh nyaman kayak gini Ustaz, nggak lepas-lepas ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi tidak meyakini itu sunnahnya harus seperti itu. Orang berihram itu. Karena
nanti ketika sa'i ya Nabi SAW menutup. Itu hanya untuk ketika tawaf saja. Kemudian tidak harus dalam kondisi bersuci. Jadi ketika berihram pun nggak harus bersuci. Ketika sudah berihram menuju ke Mekah pun kita nggak harus dalam kondisi berwudu. Yang harus berwudu nanti ketika tawaf. Sholat juga harus berwudu. Tapi dalam kondisi engkau nggak bersuci, batal ya nggak apa-apa. Engkau terus bertalbiyah. Dan boleh ganti baju ihram juga boleh. Mamanya aduh udah berkeringat ya. Bagi yang perempuan juga boleh. Bagi yang laki-laki juga diperbolehkan. Taib. Dia boleh di kamar umpamanya dia istirahat. Dia boleh lepas baju ihramnya ketika nggak ada orang asing ya. Seperti itu. Tapi yang jelas larangan-larangan ihram tetap berlaku. Taib. Apakah kalau nyampe itu harus langsung umrah, harus langsung tawaf? Enggak. Jadi ini juga nasihat ya. Ketika sama rombongan, biasanya rombongan itu punya waktu kapan dia tawaf. Jamaah nggak harus ikut rombongan. Makanya anak kepingin jamaah itu pinter. Terus kapan tawafnya? Terserah. Umpamanya ini nyampenya malam, masih capek, lelah, istirahat. Ana mau tawafnya besok pagi. Atau ana mau tawafnya sebelum subuh. Jadi cari waktu yang nyaman sehingga kita ibadahnya itu benar-benar ya benar-benar khusyuk ya. Orang kalau capek itu bukan ngikutin hatinya, ngikutin kakinya. Saya kadang kala tawaf padahal baru 6, kayaknya udah 7 ya, karena dia capek. Maka di sini ketika antum pintar juga, antum nggak harus sama rombongan. Umpamanya yang muda-muda nih datang nih, udah nyampe hotel ya, udah check in, rombongan ternyata mau tawaf umpamanya jam 1 mereka baru mau tawaf. Apakah antum harus ngikutin mereka? Enggak, antum pamit ya. Ustaz boleh enggak ana mau tawaf sekarang? Tinggal ngasih informasi kepada grup ya. Atau kepada mutawifnya, kepada ustadznya. Ana berangkat duluan ustaz. Silahkan 3 orang, 5 orang. Lebih nyaman daripada rombongan besar. Tapi sekali lagi, engkau sudah belajar nih. Nanti ketika masuk Masjidil Haram. Dari mana mulai tawaf, selesainya kapan. Nanti kita akan bicarakan hal itu. Tapi yang jelas, nggak harus langsung tawaf. Antum boleh istirahat. Tidur boleh juga. Memang Nabi SAW ketika masuk ke kota Mekah itu beliau istirahat dulu di Jarwal ya. Beliau mandi, bersih di sana, baru tawaf. Kemudian kalau engkau juga mau mandi dulu biar seger, nggak apa-apa. Tapi ingat, hati-hati dengan parfum. Mandi boleh. Ada sabun di hotel yang nggak ada wanginya, nggak apa-apa. Cuci tangan dengan sesuatu yang nggak ada parfumnya, nggak apa-apa. Intinya, hati-hati dengan larangan ihram. Engkau mau kapan mulai tawafnya, silahkan. Dan sekali lagi ketika kelompok kecil itu biasanya lebih semangat ya. Lebih saling menjaga. Kalau kelompok besar, ana sering bawa jamaah, terakhir ana cuma sama 5 orang. Karena ini terpisah sana, nggak apa-apa. Maka ana ingin semua jamaah pinter. Baca doa, ya yang kau bisa. Maka siapkan sekarang. Barakallahu fikum.